Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membangun sarana dan prasarana pelabuhan Tanjung Silopo untuk memacu pembangunan ekonomi daerah. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna melakukan survei akreditasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gelar Pekan Olahraga Antar OPD. Halo, selamat pagi pemirsa. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau Center KIM. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar, guna memacu pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah nakoda Profesor Sudan Arif Fakrullah terus berupaya mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana di Pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polewali Mandar. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan mengatakan, Pelabuhan Tanjung Silopo perlu mendapat dukungan dari pemerintah menjadi pelabuhan bongkar muat barang, karena sangat menjanjikan dan berpotensi untuk memacu pembangunan ekonomi daerah. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini pun berjanji akan membantu membangun infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sekaligus memfasilitasi agar armada kapal yang berangkat maupun bersandar di Pelabuhan Tanjung Silopo terus meningkat. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Sulbar juga akan menginventarisir barang yang bisa dikirim ke luar daerah dan akan membangun komunikasi dengan sejumlah pengusaha di Sulbar dan luar daerah agar aktivitas Pelabuhan Tanjung Silopo dapat terus meningkat. Untuk diketahui, Pelabuhan Tanjung Silopo memang menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendukung aktivitas pembangunan ekonomi. Sudan berharap masyarakat dan seluruh pihak dapat memberi dukungan untuk mengoptimalkan pengiriman barang dan transportasi penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Silopo guna memacu pembangunan ekonomi daerah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fakrullah komitmen mendukung pengembangan kakao di Sulbar dan mempertahankan posisi sebagai daerah keempat penghasil kakao di Indonesia. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah komitmen mendukung pengembangan kakao di Sulbar, sekaligus mempertahankan posisi sebagai daerah keempat penghasil kakao di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sudan saat meninjau lahan perkebunan kakao di Desa Batu Pangada Ala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Ia mengaku akan mendorong pengembangan perkebunan kakao dan benih yang lain. Saat ini sebanyak 800 pohon kakao produktif bisa dikembangkan. Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyiapkan infrastrukturnya. Sekretaris Utama BNPP ini mengaku tengah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan kakao di Sulbar, termasuk pengembangan industri pengolahan kakao. Ada dua ini yang kita tinjau. Pertama untuk perkebunan, untuk pengembangan kakao dan pengembangan benih yang lain, itu akan kita dorong, terutama dengan menyiapkan dulu infrastrukturnya agar air bisa tersedia di sepanjang tahun. Nah, kemudian untuk penyediaan bibit jagung, benih padi ya di tempat Dinas Hortikultura itu terus akan kita kembangkan agar kapasitasnya bisa lebih besar dan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan benih-benih itu. Nah, ini kita dorong tadi dua kepala dinas ini untuk lebih optimal mulai dari perencanaan. Jadi perencanaannya harus dibuat matang, penganggarannya dibuat lebih detail lagi, dan eksekusi di lapangannya harus dimonitor, harus dikontrol. Minimal setiap bulan kepala dinas saya perintahkan untuk cek ke lapangan.
Jadi jangan hanya di kantor terus, tapi cek lapangan. Nah, selama ini sudah dilakukan, tetapi perlu diintensifkan lagi. Sehingga target-target kita, ya kalau perkebunannya bagus, kemudian pertaniannya bagus, insya Allah perekonomian kita akan meningkat lebih cepat lagi. Itu ya, karena 54% masyarakat Sulbar itu bertumpu di sektor ini, ya, yang kita sebut dengan pertanian, meliputi perkebunan dan perikanan. Saat ini, Dinas Perkebunan Sulbar telah membuat roadmap pembangunan perkebunan melalui rencana strategis Dinas tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan fokus pada pengembalian kejayaan tanaman kopi, kakao dan kelapa dengan moto Gerakan Sulbar Kembali ke Tanaman Kopi dan Kakao, GS 5K. Nantinya lahan perkebunan di Desa Batu Pangada Ala, Kabupaten Polman akan difungsikan sebagai penghasil benih. Bibit terintegrasi mulai dari benih kopi, kakao, hingga kelapa yang didesain dalam bentuk nursery terintegrasi. Khusus kakao, Dinas Perkebunan menyiapkan lahan di Batu Pangada Ala seluas 10 hektar untuk tanaman F1 kakao yang diharapkan menjadi sumber bibit, sumber entris, sumber batang bawah, sekaligus menjadi sumber produksi biji kakao. Dari Polowali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna melakukan survei akreditasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Kegiatan survei akreditasi ini berlangsung di kantor Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Akreditasi sendiri menjadi komitmen pemerintah provinsi bersama RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, akreditasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan sekaligus menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas layanan. Nantinya tim akreditasi akan melakukan penilaian terhadap kualitas mutu pelayanan termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki. Meski telah mendapat bintang pada akreditasi, namun Idris berharap pelayanan di rumah sakit milik pemerintah ini terus ditingkatkan hingga mencapai penilaian paripurna. Akreditasi rumah sakit itu kunci untuk memperbaiki kualitas layanan. Kita tidak bisa memperbaiki kualitas layanan kalau kita tidak mengetahui apa yang keliru, apa yang salah, apa yang kurang. Dan tim akreditasi itu larinya ke situ. Dia akan memberikan sertifikasi atau level akreditasi itu tergantung dari kualitas dari masing-masing layanan, poli dan segala macam. Oleh karena itu semua dievaluasi oleh tim akreditasi. Oleh karenanya kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang terbaik, termasuk juga fakta-fakta yang ada. Nah, harapannya sesudah itu kita akan mendapatkan catatan perbaikan. Nah, tapi tujuan dari akreditasi itu tadi adalah kita mendapatkan pengakuan operasi yang terbaik. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar, Dr. Mirantani Erna Dohri mengatakan, akreditasi sesungguhnya bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kepada pasien, sekaligus menjadi bukti adanya perbaikan pada bidang layanan dan peningkatan fasilitas. Mirantani Erna Dohri mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses akreditasi. Iya, jadi memang dengan kita laksanakan survei akreditasi ini, tentu harapan saya sebagai direktur adalah semoga mutu pelayanan pada masyarakat di Sulawesi Barat itu lebih baik. Dengan kita melakukan akreditasi tentunya ada penilaian dari tim surveyor kita itu menilai bagaimana sih rumah sakit ini kesiapannya untuk memperbaiki mutu pelayanan. Jadi tentu harapan kita dari hasil penilaian ini tentu ada saran, kritikan dari tim penilai yang menjadi evaluasi untuk kita lebih memperbaiki pelayanan-pelayanan kita terhadap masyarakat. Karena dengan melakukan akreditasi akan kelihatan di situ apa sih yang perlu kita benahi, apa sih yang masih kurang. Nah, tentunya tidak mungkin sempurna karena itulah tujuan akreditasi, melakukan pembinaan dan penilaian apa yang perlu bisa lebih diperbaiki ke depannya. Untuk diketahui,
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Dengan dilakukannya akreditasi ini, diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan derajat masyarakat Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau Senterkim. Program Senterkim merupakan wujud literasi digital yang bertujuan untuk mendorong masyarakat cakap digital. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan program lapangan sekolah internet komunitas informasi masyarakat atau Senterkim. Lokasi sasaran kali ini adalah Desa Rantai Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Program ini sendiri melibatkan seluruh komunitas kelompok informasi masyarakat seperti kelompok PKK, Dasawisma, Karang Taruna, Remaja Masjid, hingga kelompok tani. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula mengatakan, program Senterkim merupakan wujud literasi digital yang bertujuan untuk mendorong masyarakat cakap digital. Selain itu, program Senterkim juga mengedukasi masyarakat dalam menangkap peluang ekonomi digital, sehingga melalui program ini masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan digital diyakini menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam menekan masalah kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, hingga inflasi. Program Senterkim hari ini adalah program kelanjutan dari Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat yang telah dilakukan secara klasikal, secara terpadu di 5 desa di Mamuju. Hari ini adalah program lapangan yang dilaksanakan langsung di desa-desa. Untuk hari ini dilaksanakan di Desa Doda dengan peserta dari seluruh komunitas kelompok informasi masyarakat, baik dari kelompok PKK, kelompok Dasawisma, kelompok Karang Taruna, Remaja Masjid, kelompok tani yang terhimpun dalam kelompok komunitas informasi masyarakat. Dari Dinas Kominfo berharap informasi-informasi yang telah disampaikan tadi melalui kelompok informasi masyarakat itu disebarkan lagi ke masyarakat lain, terutama informasi terkait dengan sosialisasi yang telah kita laksanakan hari ini, yaitu permasalahan 4K+1, yaitu masalah stunting, kemiskinan ekstrim, kemudian masalah anak putus sekolah, perkawinan anak, dan masalah inflasi. Nah, informasi yang telah kami sampaikan semoga saya disebarkan lagi langsung ke masyarakat melalui kelompok informasi. Termasuk yang paling utama adalah literasi digital, baik aman dalam berdigital, terampil dalam berdigital, kemudian cakap dalam berdigital, dan memenuhi etika dalam berdigital. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Siti Suraida Suhardi mengapresiasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo per Sulawesi Barat. Suraida berharap program Senterkim terus dikembangkan dan menjadi program andalan Dinas Kominfo Sulbar untuk menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memantau permasalahan yang dihadapi Sulawesi Barat. Ya, saya berterima kasih kepada Dinas Kominfo bersama dengan jajarannya yang hari ini berada di lapangan mendampingi masyarakat di Desa Rantai Doda dalam program Senterkim. Kita ingin mengedukasi masyarakat bukan saja literasi digital, tetapi informasi-informasi penting yang menjadi permasalahan di Sulawesi Barat, termasuk stunting, pernikahan anak tidak sekolah, dan inflasi yang tentu ini harus tersampaikan ke masyarakat di level paling bawah sekalipun. Sehingga saya mengapresiasi program ini untuk menjadikan program berkelanjutan yang tentu dirasakan masyarakat dan bisa langsung di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap Dinas Kominfo fokus terhadap program Senterkim ini menjadi program, bukan saja program nasional tetapi menjadi program andalan di Dinas Kominfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat gelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya, membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran DPRD Sulbar kembali menggelar Coffee Morning. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun sinergitas dan menyatukan frekuensi dalam menyelesaikan 4+1 masalah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran DPRD Sulbar kembali menggelar Coffee Morning. Kegiatan Coffee Morning kali ini dipusatkan di Taman Marasa Corner dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar bersama para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya, Pejabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fakrullah menyampaikan kegiatan Coffee Morning bertujuan untuk membangun sinergitas sekaligus menyatukan frekuensi dalam menyelesaikan 4+1 masalah di Sulawesi Barat. Menurut Sudan, kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malabi. Ia meminta OPD bekerja terbuka dan membuat kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Sekretaris Utama BNPP ini mengaku tidak menemukan masalah yang signifikan selama bertugas di Sulbar, berkat kolaborasi dan sinergitas yang dibangun dengan pihak DPRD. Sudan mengatakan, awal bertugas di Sulbar ia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Berbagai masalah urgen harus diselesaikan seperti stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, pernikahan anak, hingga inflasi. Tantangan lain adalah harus menutupi defisit anggaran sebesar 66 miliar dengan cara mengharuskan seluruh OPD melakukan penghematan atau refocusing anggaran 30 hingga 34 miliar rupiah. Tak hanya itu, Zudan juga mendorong penagihan tunggakan pajak sebesar 75 miliar diintensifkan. Bahwa kita harus mencari solusi untuk kemungkinan defisit 66 miliar dari desain APBD yang ada. Nah ini sudah saya temukan ada kemungkinan defisit. Maka semua harus ngalah nih agar tidak terjadi defisit. Dan alhamdulillah semua sudah berada dalam satu frekuensi untuk menjaga agar tidak terjadi defisit. Yang kedua, bicara untuk 2024. Saya betul-betul ingin mewujudkan Sulbar yang bermartabat. Fokus untuk menyelesaikan masalah. Dan semua APBD kita difokuskan pada kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Jadi kita fokus ke situ. Kegiatan Coffee Morning ini sendiri mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim. Menurutnya, kegiatan Coffee Morning dapat dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan daerah, terutama terkait KUA PPAS APBD 2024. Halim berharap pembahasan APBD dan penyusunan rencana belanja yang menjadi prioritas dapat dilakukan bersama-sama, mengingat kemampuan anggaran APBD Sulbar sangat minim. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar workshop bertajuk penguatan sistem mitigasi kebencanaan. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memetakan wilayah yang rawan bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar workshop penguatan sistem mitigasi kebencanaan. Kegiatan ini digelar dalam rangka memetakan wilayah yang rawan bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, Sulbar merupakan daerah dengan potensi bencana yang tinggi dan mencatatkan indeks risiko bencana di peringkat 1. Di level kabupaten, Majene menjadi daerah tertinggi kedua secara nasional. Menurut Idris, sebagai daerah yang rawan bencana yang dilalui ring of fire atau jalur cincin api dan memiliki sesar-sesar aktif yang cukup banyak, diperlukan perencanaan yang baik dalam melakukan mitigasi. Selain memetakan wilayah, juga diperlukan keterlibatan seluruh pihak hingga ke tingkat desa, termasuk pelibatan pemuda dan kesiapan infrastruktur yang baik dalam menghadapi resiko bencana yang terjadi. Ya, ini kan menyusun rencana, jadi rencana yang disusun itu harus mengikuti format dan juga pola yang diminta untuk bisa betul-betul kita daerah ini tangguh bencana. Misalnya dari aspek pencegahan, ya berapa kebutuhan mereka untuk mendidik anak-anak sekolah, anak-anak remaja, ya pimpinan pemerintahan, karena itu harus direncanakan. Yang kedua, mitigasi. Mitigasi itu bicara mengenai secara global, persiapan infrastruktur, penyelamatan, dan segala macam. Yang berikutnya adalah pencegahan. Pencegahan itu misalnya jangan ada infrastruktur, ada pelatihan, tapi kita tidak pernah misalnya melakukan latihan bersama. Ya, lalu yang berikutnya itu berkaitan dengan tanggap darurat. Ketanggap daruratan. Kalau ada kejadian, siapa yang mengambil tindakan pertama? Apa yang dibutuhkan? Di mana diambil itu? Apa peralatannya? Itu tanggap darurat. Namanya kedaruratan. Tidak ada perencanaan yang baik, ya, dari satu kedaruratan. Jadi semua orang bekerja secara instan. Ya, lalu yang terakhir itu bicara mengenai bagaimana kita betul-betul memastikan ada kelembagaan pemerintahan yang kuat untuk mengelola kebencanaan itu, termasuk di dalamnya kebijakan. Idris berharap melalui workshop ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulbar dapat menyusun rencana penanggulangan bencana terutama mitigasi bencana dengan baik agar seluruh wilayah di Sulbar bisa menjadi daerah yang tangguh bencana. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Sulbar. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Sulawesi Barat ini berlangsung di Aula Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Senin siang. Kegiatan yang diikuti 59 desa dan 21 kecamatan dari 6 kabupaten se-Sulawesi Barat ini dirangkaikan dengan pengukuhan forum kolaborasi pengawasan desa. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengapresiasi workshop yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi sebagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi kemandirian desa. Menurut birokrat senior ini, bahwa SDGs desa telah disusun menjadi sebuah paradigma untuk membangun desa lebih terpadu. Ia pun mendorong agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan skala prioritas, salah satunya dengan mengarahkan anggaran yang dimiliki untuk isu kebencanaan. Selain itu, Idris juga mengajak seluruh kepala desa untuk membangun kolaborasi dan sinergitas dan berperan serta dalam melakukan pengentasan 4+1 masalah di Sulawesi Barat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Haribowo, mengatakan BPKP memiliki 2 peran pengawasan yakni penjamin dan konsultasi. Karena itu, sebagai lembaga pengawasan BPKP memiliki tanggung jawab untuk mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah termasuk desa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gelar Pekan Olahraga Antar OPD. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan ke depan dengan dimeriahkan berbagai lomba.
Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbaraja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan program promosi beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA Goes to School di SD Negeri 1 Rimuku Mamuju. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka mewujudkan generasi yang aktif, sehat, dan produktif. Program promosi beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA Goes to School di SD Negeri 1 Rimuku, Kabupaten Mamuju ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhan gizi anak guna mewujudkan generasi yang aktif, sehat dan produktif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan program promosi beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA Goes to School sangat penting sebagai upaya mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, khususnya bagi Sulawesi Barat. Mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Makassar ini berharap B2SA Goes to School dapat menjadi kebiasaan dan budaya dimanapun guna mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting. Ya, ini kan kegiatannya lebih mengarah pada bagaimana membudayakan anak-anak dari awal untuk mengkonsumsi pangan yang seimbang dan bergizi. Kita tidak sukses mengelola gizi masyarakat masa depan kalau dari awal anak-anak nggak paham apa yang seharusnya dia konsumsi. Seperti yang kita ketahui, B2SA itu adalah program ketahanan pangan nasional yang bertujuan untuk pengelolaan konsumsi pangan bagi anak-anak kita. Dan kita berharap ke depan ini harus jadi budaya, bukan lagi hanya kampanye, tetapi sudah dibiasakan oleh masyarakat. Apakah ini suatu langkah yang diambil oleh Pemprov untuk menekan stunting, Pak? Ya, salah satunya di dalamnya. Walaupun untuk anak SD ini memang bukan hanya untuk stunting, tetapi untuk ketahanan gizi masyarakat kita. Ketahanan gizi itu sangat penting karena menyangkut mengenai endurance, ketahanan fisik, dan juga kapasitas berpikir kita, otak dan segala macam. Saya kira itu intinya. Program promosi beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA Goes to School Sulbar ini sendiri merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengimbau kepada seluruh pihak untuk terlibat dalam memastikan gizi pemenuhan gizi anak agar anak-anak di Provinsi Sulawesi Barat bebas dari stunting. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahruloh membuka kegiatan Pekan Olahraga Antar OPD. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pekan Olahraga Antar OPD lingkup Pemprov Sulbar ini diawali dengan penampilan defile oleh seluruh perwakilan OPD disaksikan oleh penjabat Gubernur Sulbar, Forkopimda, dan seluruh tamu undangan. Kegiatan ini sendiri digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh ASN. Dalam sambutannya, pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fahruloh mengapresiasi ketua panitia yang telah menyusun berbagai kegiatan. Sestama BNPB ini meminta kepada seluruh OPD agar tetap semangat bekerja melaksanakan tugas dan melahirkan inovasi, dan fokus pada penanganan 4+1 masalah, agar Sulawesi Barat mampu sejajar dengan daerah lain. Hari ini kita membuka rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan yang ke-78, dan ini kita ingin mengokohkan persatuan serta khusus di internal Pemprov meningkatkan kekompakan, meningkatkan silaturahmi untuk kemudian kita terus fokus mengisi kemerdekaan, fokus untuk membangun, mengejar agar Sulbar setara dengan provinsi yang maju yang lainnya. Oleh karena ini, momentum ini betul-betul kita gunakan untuk berbenah dengan semangat yang sama, semangat profesional, semangat berinovasi, berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti, dan mari kita jadikan inovasi sebagai birokrasi. Ini ajakan saya untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah 78 tahun, dan Sulbar akan memasuki ulang tahun yang ke-19. Jadi ini satu rangkaian. Sementara itu, Asisten 3 Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi mengatakan, selain memeriahkan Hari Kemerdekaan, Pekan Olahraga Antar OPD ini juga sekaligus menjadi rangkaian dari peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat. Persiapan kita sudah berjalan sejak tanggal 7 yang lalu, dan sampai hari ini kita akan mengembangkan 7 cabang olahraga dan 2 non olahraga, yaitu pencapan Pancasila Polri dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Itu antar PNS, antar OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk kali ini kita batasi dulu internal. Insya Allah nanti kalau sudah kerja di Sulbar, kita akan ekspansi ke instansi vertikal, termasuk provinsi tingkat Provinsi Sulawesi Barat, bahkan kabupaten. Kita akan buat kabupaten nanti, lomba-lomba, misalnya vokal guru, lagu-lagu daerah, nyanyi soal lagu daerah, kita akan libatkan antar kabupaten dan antar instansi. Jadi nanti provinsi hanya satu regu, satu tim. Tidak ada lagi OPD, tinggal Pemprov yang atas nama Pemprov pilih nanti. Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan ke depan dengan dimeriahkan berbagai lomba. Jamil berharap momentum ini dapat menjadi pelecut semangat bagi seluruh OPD dan masyarakat Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pelestarian budaya dilakukan dengan melibatkan pemuda. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris pada pembukaan Festival Sandek Teluk Mandar 2023 di Kabupaten Majene. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka lomba segitiga Sandek Student on Sandek pada Festival Sandek Teluk Mandar berlangsung di Anjungan Sandek, Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Event ini sendiri merupakan agenda tahunan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka melestarikan budaya sekaligus memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari 2 kabupaten, yakni Kabupaten Majene dan Polowali Mandar. Ratusan warga pun antusias memadati lokasi untuk memberi semangat dan support kepada para peserta lomba. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris
Mendorong pelestarian budaya dilakukan dengan melibatkan pemuda, khususnya bagi para pelajar SMA, SMK Kabupaten Majene, dan Polman. Birokrat senior ini mengingatkan pentingnya pelibatan generasi muda untuk mengambil alih Started Sandek sebagai warisan budaya, mengingat animo masyarakat dan jumlah Sandek semakin berkurang. Sebagai gejala adanya penurunan perhatian terhadap Sandek. Aktif pertama dari SMA dan kita sudah selenggarakan student on Sunday, jadi belajar di Sunday. Belajar tentang Sunday, seperti yang saya sampaikan tadi, Sunday ini adalah warisan budaya kita. Yang tentu semua orang menyampaikan pengalamannya bahwa semakin hari itu semakin kecil animo masyarakat kita, jumlah Sunday kita semakin berkurang, yang menunjukkan gejala bahwa ada penurunan perhatian kita terhadap Sunday ini. Dan oleh karena itu maka kelas on Sunday ini menjadi sangat strategis penting untuk memastikan generasi kita itu sudah mengambil alih kira-kira stafet lah. Sebab kalau tidak akan ada saatnya nanti kehabisan ide dan juga tenaga untuk memperhatikan Sunday. Bagaimana intervensi Pemprov sendiri untuk studi on Sunday ke depan, Pak? Ya, tentu saja. Apakah akan ditingkatkan jumlah peserta sekolah? Ya, karena ini lebih banyak pesertanya dari SMA, SMK. Ini nanti kita akan rumuskan sendiri berikutnya dari pemerintah provinsi bagaimana keterlibatan di kelas-kelas yang akan datang. Karena tentu tidak semua sekolah memiliki animo yang sama. Tetapi kita coba untuk internalisasi. Ya, kita syukur ada di Polman yang dekat Majene ini sama keinginannya, animonya, sehingga kita masih mendapatkan SMA yang ikut terlibat. Tetapi berikutnya kita akan melakukan pendataan kira-kira SMK mana, SMA mana yang memiliki keinginan yang sama untuk sama-sama menyelamatkan warisan ini. Kedepan Pemprov Sulbar akan merumuskan bagaimana event berikutnya bisa memastikan keterlibatan sekolah, sekaligus menentukan sekolah tidak memiliki minat yang sama untuk menyelamatkan warisan budaya. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.